Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kasus laporan posisi keuangan terkait dengan perusahaan Koch AG, Thomas Corporation, Hawthorne AG, dan juga Montoya SA. Langsung saja ke kasusnya. Oke, yang pertama adalah Koch AG. Koch AG's adjusted trial balance contained the following asset accounts at December 31, 2019. Cash, land, patents, account receivable, prepaid insurance, inventory, allowance for doubtful account, and trading securities. Instruction: prepare the current asset section of the statement of financial position, listing the accounts in the sequence shows in the chapter. Jadi ini di sini Koch AG ini neraca saldo yang telah disesuaikan pada tanggal 31 Desember 2019. Ada beberapa akun ya, seperti yang disebutkan di sini. Lalu instruksinya adalah susunlah section atau sesi atau bagian dari aset lancar dari laporan posisi keuangan dengan mencantumkan akun yang urutannya itu sesuai dengan yang disampaikan di dalam buku GISO, atau kita akan urutannya itu akan sesuai dengan yang menjadi praktek umum di Indonesia. Baiklah, dari akun-akun ini kita akan mengidentifikasi manakah yang masuk ke aset lancar dan juga aset tetap atau aset tidak lancar ya. Oke, yang aset lancar kita akan warnai warna biru dan yang aset tetap akan kita warnai warna merah. Oke. Cash. Cash berarti kas, berarti masuk ke aset lancar. Lalu land. Land berarti tanah, masuk ke ya aset tetap. Lalu paten masuk ke aset tetap karena dia merupakan aset tetap tidak berwujud. Kalau account receivable masuk ke aset lancar. Prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka masuk ke aset lancar. Lalu inventory atau persediaan barang dagang masuk ke aset lancar. Allowance for doubtful accounts atau cadangan piutang tidak tertagih masuk ke aset lancar karena ini nanti akan mengurangi jumlah account receivable. Lalu trading securities masuk ke aset lancar karena trading securities ini termasuk sebagai salah satu jenis investasi, di mana investasi ini diukur dengan menggunakan nilai wajar dan diklasifikasikan hanya sebagai aset lancar, tidak bisa diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar gitu. Lalu berarti kita buat atau kita susun laporan bagian aset lancarnya. Oke. Aset lancar. Oh, kita pakai bahasa Inggrisnya saja ya. Current asset. Yang pertama paling lancar sendiri, paling liquid adalah kas. Kasnya sebesar 7.000 euro. Lalu setelah kas ada trading securities. Oke, yang sudah berarti kita warnai.
Lalu ada trading securities yang mana sekuritas investasi ini dapat dijual sewaktu-waktu, tinggal dijual di bursa gitu ya. 11.000. Oke, ini. Lalu setelah itu mana yang liquid lagi adalah piutang. Oke, ini piutang, account receivable. Sebesar 90.000. Kita taruh di tengah ya, karena nanti akan dikurangi dengan allowance for double account-nya. Lalu sini less atau dikurangi allowance for double account atau cadangan atas piutang tidak tertagih sebesar 4.000. Oke, sudah. Lalu berarti piutang bersihnya adalah sebesar 90.000 dikurangi dengan 4.000 ya, tinggal 86.000. Terus ada prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka sebesar 5.200. Dan yang terakhir ya ini kita warnai, dan yang terakhir adalah inventory atau persediaan barang dagang sebesar 30.000. Nah, berarti total current asset atau total aset lancar ini adalah sebesar coba dihitung, totalnya adalah 139.200. Oke. Oke ya. Ini untuk solusi atas kasus Koh Eji. Lalu kita akan ke kasus selanjutnya, yaitu kasus Thomas Corporation. Thomas Corporation's adjusted trial balance contain the following liability accounts at December 31, 2019. Bonds payable, accounts payable, notes payable, salaries and wage payable, and income tax payable. Instruction, prepare the current liability section of the statement of financial position. Jadi, current liabilities. Oke, kalau current liabilities berarti nanti kita harus mengidentifikasi, harus kita analisis mana yang masuk current liabilities atau liabilitas jangka pendek dengan mana yang masuk ke non-current liabilities atau liabilitas jangka panjang. Oke, akun yang pertama adalah bonds payable atau utang obligasi. Utang obligasi ini due in 3 years atau jatuh temponya dalam waktu 3 tahun. Ingat, kalau lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi atau 1 siklus normal operasi perusahaan, maka dia akan masuk ke liabilitas jangka panjang atau non-current liabilities. Berarti ini bukan termasuk current liabilities, kita merahkan. Lalu accounts payable berarti masuk ke current liabilities. Ada notes payable due in 90 days. 90 days atau utang notes payable berarti utang wesel.
due in 90 days berarti jatuh temponya dalam waktu 90 hari atau 3 bulan. Karena kurang dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan, maka masuk ke current liabilities atau liabilitas jangka pendek. Salaries and wage payable, oke, masuk ke current liabilities. Lalu ada income tax payable atau utang pajak penghasilan, masuk ke current liabilities. Oke, berarti kita susun laporan posisi keuangan sesi atau bagian dari current liabilities. Oke. Pertama berarti current liabilities. Ada apa saja? Yang pertama adalah accounts payable, berarti 72.000. Sebenarnya kalau accounts payable dan notes payable di sini bisa lebih lancar accounts payable, bisa lebih lancar notes payable, karena di sini notes payable-nya 90 hari. Jadi ada dua alternatif pilihan. Yang pertama, accounts payable-nya terlebih dahulu atau notes payable-nya terlebih dahulu gitu ya. Nah, mungkin Ibu akan notes payable dulu karena di situ 90 hari ya, dan accounts payable-nya itu tidak ada keterangannya. Notes payable-nya 22.500. Lalu selanjutnya, oke, kita beri warna. Ada accounts payable. Accounts payable ada 72.000. Setelah accounts payable ada salaries and wage payable atau utang gaji dan upah. Salaries and wage payable sebesar 4.000. Lalu yang terakhir adalah, oke, kita warnai. Yang terakhir adalah income tax payable sebesar 7.000. Nah, kalau kita total, berarti total current liabilities adalah sebesar, coba dihitung, ketemunya adalah 105.500. Oke, ini adalah solusi untuk kasus Thomas Corporation di mana total current liabilities-nya adalah sebesar 105.500 euro. Oke, selanjutnya adalah kasus dari Hawthorne AG. Di sini Hawthorne AG's adjusted trial balance contain the following liability accounts at maybe contain the equity accounts. Equity accounts at December 31, 2019. Retained earnings, ada share capital ordinary, ada bonds payable, ada share premium ordinary, ada goodwill, ada accumulated other comprehensive income, dan juga non-controlling interest. Lalu instruction prepare the equity section of the statement of financial position. Jadi di sini ekuitas ya, kita akan menyusun laporan posisi keuangan bagian ekuitas.
Maka kita harus mengidentifikasi dulu manakah akun-akun yang masuk ke komponen ekuitas ataupun yang tidak masuk ke komponen ekuitas. Yang pertama adalah retained earnings atau laba ditahan, masuk ke komponen ekuitas atau tidak? Iya, betul. Lalu ada share capital ordinary atau modal saham-saham biasa. Iya, masuk ekuitas. Lalu ada bonds payable atau utang obligasi. Utang obligasi berarti masuk ke harusnya liabilitas ya. Lalu share premium ordinary atau premium saham biasa, ekuitas. Lalu ada goodwill. Goodwill aset tetap tidak berwujud ya. Berarti tidak masuk ke komponen ekuitas. Lalu accumulated other comprehensive income atau akumulasi pendapatan komprehensif lain masuk ya. Lalu non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali. Oke, masuk komponen ekuitas. Oke, berarti kita sudah mengidentifikasi yang tidak masuk komponen ekuitas adalah bonds payable dan juga goodwill. Oke, marilah kita susun laporan posisi keuangan bagian ekuitasnya. Yang pertama, equity. Ada apa saja? Yang pertama adalah biasanya di paling atas ekuitas itu adalah share capital atau modal saham. Nah, di sini ada dua, jadi kita masukkan. Oh, ada satu ya. Share capital ordinary sebesar 750.000. Wait. Oke, setelah share capital ordinary biasanya di bawahnya akan ada share premium ordinary. Oke, share premium ordinary atau premium saham biasa sebesar 200.000. Lalu karena di sini yang berkaitan dengan sahamnya sudah habis ya, tidak ada saham preference, maka kita masukkan retained earnings atau laba ditahan. Retained earnings 120.000 menambah ekuitas. Lalu selanjutnya adalah accumulated other comprehensive income atau akumulasi pendapatan atau penghasilan komprehensif lain. Ya, karena di sini kurung berarti minus ya. Accumulated other comprehensive income sebesar 150.000. Berarti ini rugi ya, kebanyakan rugi. Terus yang terakhir ada non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali. Controlling interest sebesar 80.000. Maka dari itu, maka total equity-nya adalah sebesar, coba bisa dihitung ya, 1 juta. Oke, ini adalah solusi untuk kasusnya Hawthorne AG. Ternyata total ekuitasnya adalah 1 juta euro. Mungkin
kita lanjutkan ke kasusnya Montoya SA. Di sini presented below are a number of statement of financial position items for Montoya SA for current year 2019. Oke. Di sini ada akun-akunnya ya. Berarti kita harus mengidentifikasi di mana letak masing-masing akun ini gitu ya. Akun yang pertama adalah goodwill. Kalau goodwill berarti masuk ke aset. Lalu masuknya ke fixed asset. Nah, payroll tax payable atau utang gaji, utang pajak penghasilan karyawan itu masuk ke, kalau utang pajak berarti utang berarti liabilitas karena ini masuk ke liabilitas lancar ya, berarti current liability. Oke, yang selanjutnya adalah bonds payable. Bonds payable berarti utang obligasi, berarti masuk, kalau utang berarti liabilitas, karena obligasi masuknya adalah non-current liabilities. Oke, di sini kita baca instruksinya dulu. Prepare classified statement of financial position in good form. Jadi kita diminta untuk menyusun laporan posisi keuangan terklasifikasi ya. Artinya ada pengelompokan masing-masing untuk current asset, untuk fixed asset atau non-current asset, lalu ada untuk non-current liabilities, current liabilities, nanti dipisah-pisah gitu ya. Share capital ordinary shares authorized was 400,000 shares. Jadi modal saham-saham biasa yang diotorisasi itu adalah 400.000 lembar. Untuk saham preference-nya adalah 20.000 lembar. Asumsikan bahwa piutang wesel dan juga utang wesel adalah jangka pendek atau short term, unless stated otherwise, kecuali dinyatakan berbeda gitu ya di dalam daftar yang tadi. Cost and fair value of trading securities are the same. Jadi nanti kalau misalnya dicantumkan trading securities, angkanya itu antara cost atau harga perusahaan dengan fair value-nya atau nilai wajarnya adalah sama. Dimana perlu diingat bahwa trading securities ini nanti klasifikasinya masuk ke current asset atau aset lancar dan disajikan sebesar fair value atau nilai wajarnya. Oke, kita lanjutkan ya. Cash, kas berarti masuk aset, current asset, lalu land atau tanah berarti aset, fixed asset atau aset tetap atau aset tidak lancar. Notes receivable atau piutang wesel. Jadi diingat ya, kalau piutang wesel dan juga utang wesel adalah jangka pendek, kecuali dinyatakan lain gitu ya di dalam akun-akun ini. Berarti karena jangka pendek maksudnya adalah aset, piutang ya, jangka pendek berarti current asset. Lalu notes payable to banks atau utang wesel kepada bank itu adalah liabilitas. Lalu karena di sini tidak ada keterangannya apakah dia jangka panjang, berarti kita masukkan ke jangka pendek. Berarti current liabilities. Lalu accounts payable atau utang usaha atau utang dagang berarti liabilities, masuknya adalah current liabilities. Retained earnings berarti harta ditahan ya, equity section. Lalu income tax receivable atau piutang pajak penghasilan. Berarti masuknya ke aset. Masuknya ke income tax receivable berarti masuknya ke aset. Lalu current asset
Lalu unsecured notes payable, utang wesel, ya. Long term di sini sudah ada keterangannya, atau jangka panjang berarti karena utang berarti masuk liabilitas, karena jangka panjang berarti non current liabilities. Terakhir, accumulated depreciation equipment berarti nanti akan melekat di bawahnya akun equipment. Equipment ini adalah peralatan, masuk ke aset tetap ya, berarti aset, nanti fixed asset atau non current asset. Inventory berarti persediaan adalah aset, masuknya adalah current asset. Lalu rent payable, di sini sudah ada keterangannya short term, karena payable utang berarti liabilitas, current liabilities. Lalu income tax payable atau utang pajak penghasilan, liabilitas, current liability. Lalu long term rental obligation atau di sini obligasi ya. Di sini kewajiban jangka panjang, kewajiban sewa jangka panjang. Berarti liabilities, non current liabilities karena long term. Lalu share capital ordinary atau modal saham-saham biasa, berarti masuk ke equity section. Share capital preference, modal saham-saham preference, equity section. Oke. Lalu prepaid expense berarti beban dibayar di muka, masuk ke aset. Current asset. Equipment berarti peralatan, masuk ke aset. Fixed asset atau non current asset. Lalu trading securities, ingat bahwa trading securities akan selalu dikelompokkan atau diklasifikasikan sebagai aset lancar ya, aset, current asset, nanti dinilai sebesar nilai wajarnya. Accumulated depreciation buildings berarti akumulasi penyusutan bangunan, berarti nanti akan melekat di bawahnya akun bangunan. Bangunan adalah aset dan subklasifikasi aset lancar, aset tidak lancar atau fixed asset atau aset tetap. Buildings berarti sama ya, aset, fixed asset atau aset tetap. Nah, dari ini semua kita sudah kategorikan, tinggal kita masukkan ke dalam formatnya gitu ya. Oke, kita buatnya di Excel saja. Oke, yang pertama berarti kita namanya dulu ya, Montoya SA. Statement of financial position December 31, 2019. Tidak pakai period gitu ya, atau periode yang berakhir pada gitu, tidak ya, karena kita kalau statement of financial position atau laporan posisi keuangan ini mencerminkan kondisi pada tanggal per 31 Desember 2019. Dia tidak menceritakan, tidak seperti laporan laba rugi yang menceritakan apa yang terjadi atau penerimaan selama 1 tahun itu gitu ya, 1 tahun 2019. Oke, yang pertama adalah asetnya dulu. Ini kita current asset. Oke, current asset yang pertama ada, oke kita perbesar dulu. Ada apa saja di sini?
Oke, aset current asset. Nah, berarti ini ya. Ada kas, pasti ini yang pertama sekali ini. Oke, kalian boleh menyusun laporan posisi keuangannya. Kalau praktik umum di Indonesia adalah yang paling lancar dulu, yang disajikan pertama, baru yang tidak lancar atau jangka panjang. Nah, tapi kalau misalnya berdasarkan bukunya Kiso, itu penyajiannya adalah yang tidak lancar dulu, atau aset tetapnya dulu, atau liabilitas jangka panjangnya dulu, baru nanti disusul dengan aset lancar ataupun liabilitas lancar gitu ya. Nah, karena ini kita akan menyajikannya sesuai dengan praktik umum di Indonesia, maka kita akan menyajikan yang paling lancar dulu, berarti cash. Cashnya sebesar 360.000. Oke. Lalu setelah cash kita cari ACA ya, aset current asset. Ada biasanya setelah cash itu ada trading securities biasanya ya, karena dia akan bisa dijual sewaktu-waktu. Berarti ini ya, trading securities. Oke, trading securities. Securities sebesar 121.000. Oke, setelah trading securities, kita cari dulu ACA yang paling lancar dulu. Ada income tax receivable atau piutang pajak penghasilan. Income tax receivable sebesar 97.630. Setelah itu ACA, ada notes receivable yang bisa kita tarik dari si pihak yang berutang, ataupun bisa nanti kita jual notes receivable-nya. Notes receivable sebesar 445.700. Lalu setelah note receivable, kita cari ACA, aset current asset, ACA current asset, prepaid expense, dan juga inventory. Nah, prepaid expense kan kita tinggal pakai ya per bulannya. Prepaid expense sebesar 87.920. Lalu yang terakhir masih ada satu lagi, inventory. Nah, inventory berarti persediaan kita harus menjual dulu ya, 239.800. Oke, lalu kita totalkan total current asset ya, 1352050. Setelah itu kita masukkan ke non current asset atau fixed asset gitu ya. Fixed asset kita masukkan atau non current. Oke, supaya jelas ya. Berapa yang kita cari yang AFA atau aset fixed asset. Yang pertama adalah
Nah, kita cari ya, goodwill itu berarti aset tak berwujud. Kita cantumkan yang aset berwujud dulu. Aset fix aset, oh di sini ada tanah ya, land sebesar 480.000. Lalu setelah tanah itu ada fixed asset. Kita cari ya, aset fixed asset. Accumulated depreciation equipment, berarti nanti atasnya harus ada equipmentnya dulu. Aset fixed asset, oke, equipment, ada equipment ya. Equipmentnya sebesar 1470. Lalu di sini ada accumulated depreciation equipment sebesar, kita kurangi 292. Oke. Ini pakai tanda kurung gitu ya, 292.000. Terus berarti ketemunya kalau 1470 dikurangi 292 adalah 1178.000. Oke. Nah, ini pakai teks saja. Oke. Terus setelah equipmentnya sudah, oke. Setelah itu accumulated depreciation equipmentnya juga sudah, kita masukkan. Masih ada aset fixed asset, masih ada buildings atau bangunan. Bangunannya sebesar 1640. Nah, di sini ada accumulated depreciation buildings, akumulasi depresiasi bangunan sebesar 270, 200. Karena akumulasi ini mengurangi ya, sifatnya mengurangi nilai dari aset yang bersangkutan, mengurangi nilai dari aset bangunan. Kalau accumulated depreciation equipment berarti mengurangi nilai dari equipmentnya. Berarti ini kalau dikurangi 1640 dikurangi 270, 200, ketemunya adalah 1369.800. Oke, berarti totalnya dari total oke, sebentar, masih ada satu lagi ya. Ada goodwill. Nah, ini nanti teman-teman bisa memberikan section lagi, masuk property, plant and equipment, dan juga satunya lagi intangible asset gitu ya. Tapi ini Ibu jadikan satu di kolom fix atau non current asset. Hanya saja memang sudah Ibu urutkan antara aset tetap dan juga aset tetap tidak berwujud. Yang berwujud dengan yang tidak berwujud. Goodwill adalah 125. Berarti total fixed asset fix atau non current asset adalah, tinggal kita tambahkan ya,
3.152.800. Jadi nanti sini adalah total aset. Total asetnya sama dengan kita menambahkan current asset dengan fixed asset. 4.504.850. Oke, karena kita akan membentuknya ke bentuk laporan, jadi kita susun ke bawah saja ya. Karena kebanyakan di Indonesia itu menyusunnya bentuk laporan. Cuma nanti dalam pengerjaan tugas kalian bisa menyusun bentuk laporan ataupun bentuk akun. Lalu setelah total aset, berarti kita akan masuk ke liabilities. And equities atau liabilitas dan juga ekuitas. Kalian boleh menyajikan ekuitasnya dulu ataupun liabilitasnya dulu. Kalau menyajikan ekuitasnya dulu berarti sesuai dengan yang ada di KISO. Kalau menyajikan liabilitas dulu, yaitu liabilitas lancar, baru liabilitas jangka pendek, lalu dilanjutkan dengan liabilitas jangka panjang, berarti itu adalah menggunakan format yang lazim digunakan di Indonesia gitu ya. Nah, kita akan menggunakan yang itu. Yang pertama adalah liability. Paling utama adalah current liability. Oke, current liabilities ini ada apa saja? Oke, current liabilities. Oke, kita cari LCL. Liabilities, current liabilities, ada payroll tax payable, ada notes payable, ada accounts payable, lalu ada rent payable, ada income tax payable. Nah, kira-kira yang manakah kita urutannya bisa secara likuiditas ataupun mana yang masuk ke current liabilities. Yang pertama, kita bisa masukkan rent payable. Atau notes payable-nya dulu. To bank. Sebesar 265.000. Setelah notes payable, kita masukkan income accounts payable atau utang dagang atau utang usaha. Oke. Accounts payable sebesar 490.000. Setelah accounts payable kita cari LCL ya. Ada payroll tax payable, ini LCL. $177.591. Oke, ini. Lalu
LCL sudah. Kita cari LCL lagi. Oke, ada rent payable dan income tax payable. Income taxes payable dan rent payable. Income tax payable sebesar 98.362. Rent payable ini adalah 45.000. Ini kita warnai. Berarti total current liabilities jangka pendek adalah sebesar 1075935. Lalu kita masukkan non current liabilities. Jadi kita masukkan LNCL. Kita cari ya LNCL-nya. Yang pertama di sini ada bonds payable. Bonds payable sebesar 285.000. Oke, terus kita cari ini sudah ya tadi ya. LNCL unsecured notes. Unsecured notes payable 1.600.000. Lalu LNCL lagi, long term rental obligation sebesar 480.000. Hanya 3 ya LNCL. Oke. Berarti kita jumlahkan total non current liabilities sebesar 2.365.000. Berarti total liabilities-nya adalah total liabilities. Berarti tinggal ditambah ya total current liabilities dengan non current. Temunya 3.440.953. Baru kita masuk ke equity section. Oke, equity section ada apa saja? Oke, yang pertama ada pasti kalau bagian ekuitas itu yang pertama ada share capital atau modal saham. Share capital ordinary. Antara ordinary dan preference, karena preference itu lebih didahulukan ya. Jadi kita bisa masukkan preference dulu. Atau kalian juga bisa memasukkan yang ordinary dulu. Nilainya adalah par value-nya ya, ini 10 par value. 10 par value, lalu yang authorized-nya tadi berapa? Yang authorized-nya adalah 20.000 lembar authorized atau yang diotorisasi ya. Tapi ternyata yang diterbitkan hanyalah
15.000. 15.000 shares issued atau diterbitkan. Oke. Nilainya adalah sebesar 150.000. Ya, di sini kan share capital preference-nya 150.000. Berarti buat nyari berapa lembar yang di-issued atau diterbitkan itu tinggal dilihat par value-nya dengan nilainya. Kan 150.000 par value-nya adalah 10, berarti totalnya yang diterbitkan adalah 15.000. Dibagi ya, 150.000 dibagi 10. Oke, setelah itu kita masukkan share capital ordinary ya. Share capital ordinary nilainya adalah 1 par value, nilai parinya ya, nilai yang tercantum di dalam lembar sahamnya, nilai nominalnya ada 400.000 lembar. Shares authorized atau yang diotorisasi, tapi hanya 200.000 lembar saja yang diterbitkan. Tahu dari mana 200.000 lembar? Nah, di sini ya, ininya nilainya adalah 200.000, par value per lembarnya adalah 1, maka ada 200.000 yang diterbitkan. Ternyata yang dari total 400.000 yang diotorisasi hanya 200.000 lembar yang diterbitkan. Oke, baru setelah itu ada apa lagi? Oh, ini sudah habis. Nah, tinggal retained earnings. Oke. Retained earnings nilainya adalah sebesar retained earnings dari mana? Nanti dari total ekuitas dikurangi dengan atau seperti ini dulu ya caranya. Retained earnings adalah total aset dikurangi dengan total liabilitas, kan ketemu total ekuitas. Total ekuitas yaitu sebesar hasilnya adalah 1.063.897. Nah, setelah itu baru total ekuitas itu dikurangi dengan ekuitas yang sudah ada. Yang sudah ada yaitu 150.000 dan juga 200.000. Ketemulah nanti retained earnings yaitu 713.897. Jadi ibaratnya kalian mencarinya kebalik gitu, karena ini belum diketahui. Berarti total ekuitasnya sebesar ya, buat mencari apakah yang 713.897 ini benar atau tidak, kita coba cari dulu ininya. Jumlahkan seperti biasa, lalu kita tuliskan total liabilities and equity. Ya, kita berarti menambahkan liabilitas dan juga ekuitasnya. Liabilitasnya ini 344953 ditambah dengan 1063897. Ketemunya 4504.850. Harus sama dengan ini, 4504.850. Total aset harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Oke, ini adalah bentuk dari laporan posisi keuangan dari Montoya SA. Demikian pembahasan kasus dari perusahaan ada Koch AG, lalu ada Thomas Corporation, ada Hawthorne AG, dan juga Montoya SA. Semoga bisa menambah pemahaman teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.